Masih udah kebayang Ummu Fadl siapa? Nggak kebayang. Kalau artis BTS makanya hafal nih semuanya teman-teman ini. Siapakah Ummu Fadl? Ummu Fadl itu ibunya Ibnu Abbas. Ada sahabat namanya Abdullah Ibnu Abbas yang julukannya Hibrul Ummah, tinta umat. Usianya muda, ilmunya dalam, bahkan sering dijadikan mufti oleh para sahabat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Itu beliau punya ibu namanya Lubabah binti Harith, atau disebut dengan Ummu Fadl. Ummu Fadl ini punya saudari namanya Maimunah ini. Maka Maimunah ini masih saudara. Sebab itulah kenapa istri-istri Nabi itu segan kepada Maimunah, karena beliau ini selain daripada dekat dengan jalur Nabi, beliau juga seorang wanita yang sangat-sangat istimewa. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke Makkah, beliau kemudian menyelesaikan umrah beliau, kemudian beliau setelah tawaf, orang-orang terkagum-kagum dengan bagaimana akhlak memukanya Rasulullah. Rasul tidak merusak apapun di kota Makkah ketika beliau menaklukkan Makkah. Padahal yang namanya penaklukan itu kalau bukan orang Islam yang melakukan, mesti akan melahirkan kerusakan. Tapi begitu indahnya Islam masuk ke Makkah, itu tidak merusak apa-apa, sehingga membuat jatuh cinta seorang perempuan namanya Maimunah. Itulah kenapa di dalam Al-Quran ada perempuan yang menawarkan diri ke Rasulullah SAW, menghibahkan diri. Nah, salah satu di antara perempuan itu ada namanya Maimunah. Tapi teteh-teteh memang nggak boleh menghibahkan kepada laki-laki, khusus buat Rasulullah SAW menghibahkan loh. Datang Rasulullah menghibahkan. Antum mengakui perasaan aja sulit, apalagi menghibahkan, betul? Suka nggak teh? Enggak, nangis ketika dia nikah sama orang lain. Gimana? Ya? Dengan puitisnya mengatakan, inilah resikonya mencintai dalam dia. Cepirit mencintai dalam dia. Cinta itu butuh diungkapkan, dan Nabi sudah mengajarkan. Jangan kenyang dengan gengsi, kemudian ditelan mentah-mentah, habis itu mengalami kekecewaan. Ini yang masalah. Maka Maimunah binti Harith adalah di antara perempuan yang menghibahkan diri kepada Rasulullah SAW. Walau beliau memahari sekitar 400 dinar atau dirham, Rasulullah juga memberikan mahar yang Masya Allah kepada beliau ini. Maka beliau termasuk wanita yang dinikahi karena Nabi tertarik sama beliau. Jangan sekonyong-konyong membawa itu mau perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak. Ada yang misalkan perintah Allah seperti Bunda Aisyah, ada Zainab, istri Nabi. Ada juga yang memang Nabi suka dan Nabi ungkapkan. Nabi nggak ribet kalau urusan cinta, ya suka diungkapkan. Sebagaimana Bilal bin Rabah, diterima alhamdulillah, ditolak Allahu. Ya, latihan dulu lah Kang lah. Ya, kalau nggak Allahu Akbar ya alhamdulillah. Dan yang nggak lebay setelah itu merasa dunia hancur kalau ditolak, enggak. Semuanya akan baik-baik saja. Terutama kakang ketika mau ninggalin perempuan, bilangnya takut dianya mati Ustaz, belum diri. Enggak. Dia akan tetap baik-baik saja tanpa Anda, nggak usah GR. Ya, teteh pun sama. Ketika hari dekati laki-laki yang tidak sesuai dengan kriteria agama, ingin meninggalkan, alasannya takut dia rapuh Ustaz tanpa saya. Berhubung rakyat berarti rapuh. Ya, dia akan tetap baik-baik saja. Maka ketika Maimunah binti Harith dinikahi Rasulullah SAW, apa efek pernikahannya? Maksud anak, seharusnya beginilah pernikahan. Selalu ada efek untuk kebesaran Islam gitu. Bukan hanya tentang aku dan kamu menjadi kita, tetapi tentang kebesaran apa yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata nikah cuma tentang aku dan kamu. Setelah itu lu dan gua udah selesai. Lu, gua, udah selesai. Padahal kalau Rasulullah SAW menikahi Maimunah, selain beliau tertarik dengan Maimunah, beliau juga melihat bahwa Maimunah adalah ikonik di kaumnya, yang apabila dinikahi, besar kemungkinan memberikan efek kepada umatnya. Dan betul, apabila Harith kemudian setelah Rasulullah menikahi Maimunah, berbondong-bondong masuk Islam. Tuh, gimana teteh kalau dinikahi memberikan pengaruh positif terhadap perjuangan ini. Maka Maimunah itu perempuan yang sangat-sangat istimewa karena kaumnya itu melihat dia. Nah, sekarang bagaimana jadi perempuan yang, maaf teman-teman, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para ikhwan, gimana kita tuh menjadi pribadi, apa bahasanya? The agent of change. Sebagai agen perubahan yang ketika sudah hijrah itu memberikan efek yang baik, bukan kebalikannya. Dan itu harus ada di dalam dada-dada seorang muslim. Contoh Rasulullah SAW menikahi Sofiyah. Apakah itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak? Tidak. Sofiyah itu teteh binti Huyai, itu putri pembesar Yahudi. Dinikahi Nabi aja usianya masih 17-18 tahun.
17-18 tahun. Karena beliau itu menjanda di usia yang sangat-sangat muda, itu pun dinikahi gara-gara Nabi duduk, tiba-tiba ada sahabat nanya, "Ya Rasulullah, saya menginginkan seorang budak wanita." Kata Rasulullah, "Ada kan? Silahkan diambil salah satu di antaranya." Tiba-tiba laki-laki ini ngincar Sofiyah binti Huyai. Sahabat datang, "Ya Rasulullah, yang diambil Sofiyah." Kata Rasulullah, "Siapa Sofiyah?" Sofiyah itu putri daripada pemimpin kaum di kalangan orang Yahudi, Huyai namanya. Maka ketika itu Rasulullah SAW mencegahnya, karena salah satu di antara adab dalam agama kita, kalau dia wanita mulia, wanita memiliki kedudukan di kaumnya, dia pun harus mendapatkan laki-laki yang setara juga. Itu Islam. Untuk memuliakan tadi loh. Sampai masih kepikiran. Coba kalau dibalik. Kita yang dijadikan budak, habis perempuan-perempuan muslimah menjadi objek seks. Habis kita hanya dilulantahkan hari ini menjadi objek ditembak di tengah bumi Palestina sana, di Gaza sana. Habis kita dihinakan muslimahnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW menikahi Ibunda Sofiyah dan tidak ada paksaan. Ibunda Sofiyah sendiri yang mau. Padahal kalau secara ilmu psikologi misalkan, itu kan secara fisikis tertekan Ibunda Sofiyah. Suaminya meninggal, bapaknya itu pun yang bunuh kaum muslimin. Kok bisa perempuannya jatuh cinta dengan Rasulullah SAW? Kalau memang Nabi kita tidak memiliki akhlak yang sangat tinggi. Maka ketika Ibunda Sofiyah dinikahi Rasulullah SAW, punten, ketika ingin disentuh tubuhnya oleh Rasulullah, Sofiyah menolak. Sama dengan Maimunah. Jadi Maimunah itu di tempat yang dekat dengan Makkah tidak tertunai malam pertama bersama Rasulullah. Baru setelah jauh dari tempat di Makkah Mukarramah baru mau disentuh tubuhnya Rasul. Ada punya alasan. Ini wanita yang selain juga cantik tapi cerdas. Ada sekarang wanita itu udah jelek blow on repot. Yakin jadi beban itu nanti. Serius. Maka wanita cantik yang salehah ini luar biasa cerdasnya. Ibunda Sofiyah ketika ingin digauli sama Rasul menolak. Kata Rasulullah, "Kalau engkau tidak ingin menjadi istriku, kenapa engkau mengatakan tadi mau dinikahi?" Ibunda Sofiyah diam. Sampai jaraknya agak sedikit jauh, kata Ibunda Sofiyah, "Maafkan aku ya Rasulullah. Aku sengaja tidak melayanimu sebab aku khawatir ini jarak masih di bawah pantauan orang Yahudi. Saya takut, maaf, dalam kondisi malam pengantin, Yahudi menyerang, kemudian terjadi apa-apa denganmu." Rasul tersenyum ketika itu. Maka terjadilah hubungan antara suami istri dengan hubungan mulia ini, sampai kemudian pulang ke kota Madinah. Ibunda Sofiyah pun tidak langsung dimasukkan ke biliknya atau ke rumahnya, tetapi Ibunda Sofiyah sengaja dimasukkan ke rumahnya seorang sahabiah, sehingga para sahabat-sahabat lain ini memberikan ucapan salam kepada Ibunda Sofiyah dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama' bainakum fil khair. Sampai akhirnya datang Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah, pakai cadar Ibunda Aisyahnya mengendap-endap masuk, pengen memastikan benarkah Rasulullah nikah lagi dengan Ibunda Sofiyah wanita Yahudi. Ternyata ketika dilihat, Rasul memergokinya. Ketika keluar dihadang sama Rasulullah. "Ayo," kata Rasulullah SAW, "indah ya? Kalau jenggut udah itu. Kok masih bisa bercandaan?" "Hayo," kata Rasulullah. "Gimana ya Aisyah, Sofiyah?" "Alah, cuma wanita Yahudi aja," kata Ibu Aisyah. Tidak, kata Rasulullah. Dia sudah selamat masuk Islam, kata Rasulullah. Segitu aja udah, nggak ada drama jenggut-jenggutan, nggak ada. Ya, karena mereka paham fitrahnya. Mereka mengerti hari ini banyak perempuan jauh daripada ilmu, akhirnya jauh daripada fitrah. Kalau sudah perempuan jadi jauh dari fitrah, yakinlah perempuan akan menjadi beban. Saya ulangi lagi, perempuan kalau jauh dari ilmu, jauh dari fitrah, cuma jadi beban. Capek. Kita nebak-nebak nih. Iyanya adalah tidak. Di kalimat yang males saya ulang-ulang seperti ini. Iyanya adalah tidak, tidaknya adalah iya. Tidak semua iya itu tidak semua tidak itu iya. Terserah. Ngerti nggak? Ketawa lagi Ibu. Itu capek kita dibuat kayak gitu semuanya. Jadi urusan kecil, gara-gara topping martabak salah ribut. Seblaknya agak ke lodongan, gitu bunyuk ribut. Ya Allah, hal-hal kecil menjadi keributan hingga banyak rumah tangga yang tidak berkualitas. Yang terjadi apa? Banyak para suami yang hanya menjadikan istri itu, maaf, jadi beban banget. Makanya banyak di antara suami yang kalau istrinya izin pulang ke rumah orang tuanya, maaf,
bohong gitu kalau suami bilang jangan, aku nggak bisa tanpa kamu, nggak. Itu antum keluar dari pintu itu tasyakuran sama teman-temannya itu. Yes, akhirnya saya terbebas dari semua belenggu ini, katanya gitu. Itu udah masalah. Tapi kalau perempuannya seanggun Ibunda Khadijah, selembut Ibunda Sofia, wajar jika para ulama mengatakan baiti jannati, bahwa surga, rumahku ada surgaku. Maka ciri istri yang salehah itu suaminya betah di rumah. Cirinya suaminya betah di rumah. Yang sudah punya suami ini tolong tanyakan betah nggak suaminya di rumah. Yang mancing banyak Pak Ustaz. Dan Nabi hebatnya bukan hanya 4, tapi lebih dari 9 perempuan Rasulullah SAW mampu membuat mereka merasa paling bahagia. Itu mah cuma Nabi doang. Ini juga kalimat yang tidak semuanya benar. Karena Nabi dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya. Tapi umatnya yang tidak mau mengambil contoh dari Rasulullah SAW. Maka Maimunah ini, teman-teman, para akhwat ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal di usia 50 tahunan. 50 tahunan. Jadi beliau itu termasuk juga yang dinikahi sama Rasulullah tuh kalau tidak salah di bawah 30 tahun usianya. Di bawah 30 tahun. Satu-satunya istri Nabi yang dinikahi di usia senja itu Saudah binti Zam'ah. Itu usianya sekitar 54-an tahun. Sisanya itu hampir ulama sepakat di bawah 40 tahun, termasuk Ibunda Khadijah. Itu jadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat usianya 28 atau 38, bukan 40 tahun. Mengapa? Ada alasannya di antaranya. Salah satu di antara pakar sejarah menyebutkan karena Ibunda Khadijah memberikan 6 orang anak kepada Rasulullah SAW. Jadi kan anak Rasulullah kan 7, 6 dari Ibunda Khadijah, 1 dari Ummul Walad. Kita akan bahas minggu berikutnya insya Allah. Ummul Walad itu tidak masuk istri, tetapi yang melahirkan anak daripada seorang laki-laki. Biasanya Ummul Walad itu budak wanita yang digauli. Dan kenapa budak wanita digauli di dalam agama Islam? Kemudian kenapa diperbolehkan? Karena dimuliakan. Jangan beranggapan pikiran kita budak tuh kayak film-film Romawi gitu, kemudian diinjak-injak. Enggak. Islam begitu memuliakan budak wanita, apalagi yang sudah digauli seperti itu. Karena hampir statusnya seperti istri. Itulah perdebatan para ulama, apakah Ibunda Maria Al-Qibtiyah itu termasuk istri Nabi atau namanya Ummul Walad, ibunya anak-anak gitu, namanya Ummul Walad. Jadi ngasih anak 6 kepada Rasulullah SAW. Maka Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah usianya muda, Sofia usianya muda, sangat muda semuanya. Maka teman-temannya yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, wahai kaum muslimah, saya berwasiat belajarlah untuk menjadi seorang seperti Maimunah, memberikan efek, memberikan dampak yang positif terhadap agama ini. Silakan teteh hari ini tentukan mau jadi apa, mau jadi Ibunda Khadijah, punya kekayaan, silakan, nggak jadi masalah. Atau ingin menjadi Ibunda Aisyah, yang dengan keilmuannya umat merasakan kemanfaatannya. Atau kayak Hafsah, yang begitu pakar dalam masalah Al-Quran. Atau kayak Ibunda Zainab, perempuan yang kreatif, yang mampu menyulap sesuatu bernilai ekonomis, beliau jual, kemudian beliau sodakohkan, maka gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin karena rajin sodakoh. Atau hendak menjadi Sofia, wanita yang cute, imut, menghibur Rasulullah dengan segala kemanjaannya. Atau siapa? Atau jadi istrinya Abu Lahab.